Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Selawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik pemirsa sekalian yang semoga senantiasa dirahmati Allah, kali ini kita lanjut lagi pembahasan kita dari harta haram muamalat kontemporer dalam sekolah fikih muamalat, di mana kita telah masuk saat ini di pertemuan ke-77 ya, ke-77 dari buku harta haram muamalat kontemporer. Tunggu dulu, zoom kenapa? Coba keluar dulu. Coba dilihat dulu, perbaiki dulu. Share screen itu di stop. Share screen itu di stop. Ada tombol merah di bawah. Ya. Yeah. Close. Baik, pada kali ini kita masuk di pembahasan nomor 77, serial 77. Kita sudah masuk ke bab kelima, tolong menolong dalam dosa dan maksiat. Ya, tolong menolong dalam dosa dan maksiat. Dari halaman 613. Mudah-mudahan selesai satu bab. Ya. Lanjut baca. Terkadang suatu transaksi terbebas dari riba, terlepas dari gharar dan terhindar dari kezaliman, akan tetapi transaksi tersebut merupakan wasilah atau sarana untuk terjadinya salah satu dari tiga transaksi haram tersebut. Bagaimanakah para ulama memberikan hukum terhadap transaksi tersebut? Ya. Terus banyak nas-nas. Banyak nas-nas dari Al-Quran dan Sunnah yang menjelaskan bahwa membantu terjadinya sebuah maksiat dan dosa merupakan perbuatan terlarang. Allah berfirman, "Wala ta'awunu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab." Dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya. Al-Maidah ayat 2. Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, An Jabir radhiyallahu anhu qala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akila riba wa mukilahu wa katiba wa syahidai wa qala hum sawa, rawahu Muslim. Dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat pemakan riba, pemberi makan riba, penulis akad riba, dan kedua saksi riba. Nabi bersabda, mereka semuanya sama. Hadis riwayat Muslim. Yaitu mereka semua sama dalam dosa. Ada pemakan riba, ini saling kerjasama tolong menolong dengan yang menyetor, saling kerjasama tolong menolong dengan yang mencatat, sekretaris, kemudian saling tolong menolong juga dengan ya syahidaihi, dua saksinya. Ya, terus. Pelaku transaksi riba adalah pihak yang menarik riba dari seseorang yang disebut Nabi sebagai pemakan riba, dan pihak yang membayar bunga riba yang disebut Nabi sebagai pemberi makan riba. Kedua pihak ini yang terlibat langsung dalam transaksi terkutuk tersebut. Sedangkan penulis akad riba dan saksinya bukanlah pihak yang bertransaksi secara langsung,
Tetapi keberadaan mereka dalam transaksi riba mempunyai andil penting sehingga laknat yang menimpa para pihak yang bertransaksi juga menimpa mereka sama kutukannya. Ya, terus Nabi SAW juga bersabda, An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yaqulu qala Rasulullah sallallahu la'anallahu al-khamra wa syaribaha wa saqiyaha wa ba'iyaha wa muta'aha wa asiraha wa mu'tasiraha wa hamilaha wal mahmulata ilaihi. Ya, baca. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah melaknat khamr, peminumnya, penuangnya, penjualnya, pembelinya, pemerasnya, orang yang minta untuk diperaskan, pembawanya, dan orang yang dibawa khamr kepadanya. Hadis riwayat Abu Daud dan disahihkan oleh Al-Albani. Ya, ini telah menolong dalam transaksi riba. Terus juga ada karena meminum khamr. Ya, karena minum khamar. Coba kita lihat. Ya, lanjut coba. Dalam hadis di atas, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwa Sebentar. Ya, lanjut. Dalam hadis di atas, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwa Allah mengutuk khamr dan peminumnya dan juga mengutuk semua pihak yang turut serta memberikan andil untuk terjadinya dosa besar minum khamr. Ya, terus lanjut. Dan dalam riwayat Ahmad bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengutuk calo atau perantara dalam transaksi rishwah atau sogok yang sebelumnya beliau mengutuk pelaku langsung transaksi haram ini, yaitu pemberi dan penerima rishwah. Beliau bersabda, La'ana Nabi sallallahu alaihi wasallam ar-rashi wal murtashi wal ra'ish. Nabi mengutuk orang yang memberikan sogok, orang yang menerima sogok, dan orang yang menjadi perantara dalam proses sogok menyogok. Ya, terus. Dalam hadis di atas sangat jelas bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutuk perantara atau calo transaksi rishwah sama seperti beliau mengutuk pelaku rishwah. Ya, terus ini tadi riswah sogok. Ar-rashi wal murtashi. Adapun tambahan ar-ra'ish ada dalam penyebutan yang lain. Kalau Ibnu Hajar itu menyebut kalau dilihat dari riwayat yang lainnya tambahan ra'ish itu dhaif. Tapi secara makna ini karena saling mendukung dalam maksiat, maka secara makna itu benar. Terus. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Anna Rasulullah SAW man jahaza ghaziyan fi sabilillah faqad ghaza wa man khalafa ghaziyan fi sabilillah bi khairin faqad ghaza. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mempersiapkan seorang yang berperang di jalan Allah, sungguh dia telah ikut berperang, dan barang siapa yang menanggung biaya hidup keluarga orang yang berjihad di jalan Allah, sungguh dia telah ikut berperang. Hadis riwayat Bukhari. Nah, tadi tentang rishwah tadi ada disebut tentang sogok. Rishwah itu kalau kata Ibnu Arabi rahimahullah, ia berkata rishwah kullu mal arishwatu kullu malin dufi'a liyabta'a bihi min zijahin aunan ala ma la yahil wal murtashi qabiduhu warashi mu'tihi waraish alwasitatu. Rishwah itu adalah segala sesuatu yang diserahkan untuk membayar orang yang punya kedudukan supaya menolong dalam hal yang tidak halal. Ya, berarti dalam hal yang tidak legal. Diserahkan untuk membayar orang yang punya kedudukan. Nah, dia sogok yang punya kedudukan di situ. Ya, kemudian untuk menolong dalam hal yang tidak halal. Al-murtashi yang menerima sogok. Sedangkan ar-rashi itu adalah yang memberikan sogok. Ar-raish itu perantara dalam menyogok. Ini demikian diterangkan dalam Fathul Bari karya Ibnu Hajar. Jadi sering ditanyakan tentang sogok ini, pengertiannya seperti ini ya. Kita sebut dengan rishwah. Sesuatu yang diserahkan untuk membayar orang yang punya kedudukan supaya menolong dalam hal yang tidak halal. Ya, terus lanjut lagi. Ibnu Battal
Ibnul Battal menukil dari At-Tabari dalam menjelaskan hadis tersebut, fikih hadis ini bahwa orang yang membantu seorang mukmin yang sedang dalam berbuat baik, maka orang yang menolong mendapat pahala yang sama dengan orang yang sedang berbuat baik itu. Begitu juga halnya orang yang membantu orang yang melakukan maksiat kepada Allah, maka orang yang menolong mendapat dosa yang sama seperti pelakunya. Karena itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang menjual pedang di waktu fitnah atau perang sesama umat Islam. Beliau mengutuk pemeras khamr, pihak yang meminta diperaskan, pembawa, dan orang yang dibawakan khamr kepadanya. Terus Nabi SAW bersabda, An Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yaq'udanna 'ala ma'idatin tudaru 'alaiha al-khamru. Rawahu Ahmadu wa ma'nahu inda Tirmidzi. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah dia duduk di tempat yang di sana ada khamr yang dituang. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmidzi dan disahihkan oleh Al-Albani dalam Sahih Irwa. Terus Burhanuddin, ulama mazhab Hanafi, wafat tahun 616 Hijriah, berkata, Abu Al-Qasim ditanya tentang hukum menjual sesuatu kepada orang yang butuh dan dikhawatirkan si pembeli menggunakannya untuk keperluan yang haram. Apakah si penjual wajib menanyakan kepada pembeli untuk apa dia gunakan barang yang akan dibelinya? Nah, ini dikhawatirkan si pembeli menggunakan untuk keperluan yang haram. Apakah perlu ditanyakan terus? Ia menjawab, segala sesuatu sesuai dengan kegunaan barang pada umumnya hingga datang hal yang meragukan. Apabila uang milik seorang pembeli mayoritasnya adalah haram atau penjual dikenal sebagai orang yang terbiasa mendapat harta dengan cara haram, maka yang terbaik menanyakan hal tersebut kepadanya. Dan jika mayoritasnya adalah harta yang halal, maka tidak perlu ditanyakan. Ya, terus? Beliau juga mengharamkan menjual cincin emas kepada laki-laki yang diketahui dia akan memakainya. Nah, cincin emas dibeli laki-laki, dia pakai cincin emas tadi, maka tidak boleh. Terus beliau juga ditanya tentang orang yang menjual dan membeli di jalan, maka dia menjawab, jika jalan itu lebar yang sekiranya berjalan di sana tidak menyebabkan mudarat kepada orang yang lewat, maka hukumnya tidak apa-apa. Ya, terus diriwayatkan dari Abdullah Al-Qalansi bahwa dia membolehkan membeli dari orang yang berjualan di jalan raya sekalipun hal tersebut memudaratkan para pengguna jalan. Ya, terus. Akan tetapi pendapat pertama adalah pendapat yang sahih dalam mazhab Hanafi, karena jika penjual tahu bahwa tidak akan ada orang yang membeli darinya bila dia berjalan di jalanan, tentu dia tidak akan berjualan di jalanan. Maka perbuatan membeli dari orang yang berjualan di jalanan termasuk dalam kaidah larangan tolong-menolong dalam maksiat. Padahal Allah Ta'ala telah berfirman, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya. Al-Maidah ayat 2. Ya, terus. Dan sebagian para ulama kami berkata, tidak boleh si penjual duduk di jalan, sekalipun hal tersebut tidak menyebabkan orang yang lewat terganggu. Penjual ini dihukumi fasik, karena jalan dibuat bukan untuk duduk, akan tetapi untuk dilewati oleh pejalan kaki dan pengendara. Ya, terus Al-Zailai, ulama mazhab Hanafi, wafat 743 Hijriah, berkata, memberi hadiah atas nama Nairus dan Mahrajan, hari raya orang Majusi, hukumnya haram bahkan kafir. Abu Hafsin berkata, bila seseorang beribadah kepada Allah 50 tahun kemudian datang hari raya Nairus dan dia menghadiahkan kepada seorang musyrik sebiji telur karena mengagungkan hari tersebut, sungguh dia telah kafir dan hapus semua ibadah 50 tahun tadi. Dan apabila dia beribadah 50 tahun, kemudian dia itu datang pada hari raya Nairus, hari rayanya orang musyrik, dan dia menghadiahkan kepada seorang musyrik sebiji telur. Ya. Ini hari Nairus ini sama seperti kita datangi perayaan non-muslim yang lainnya. Nah, telah dikatakan sini karena mengagukan hari tersebut, sungguh dia telah kafir dan hapus semua ibadah 50 tahun tadi. Karena dia ditambah keyakinannya meyakini ajaran yang lainnya itu sebagai ajaran yang benar. Terus, dan apabila seorang muslim memberikan hadiah kepada muslim yang lain di hari Nairus bukan dengan tujuan mengagungkan hari tersebut, akan tetapi hanya karena orang-orang terbiasa memberi hadiah di hari tersebut, hukumnya tidak kafir,
Meskipun demikian, tidak selayaknya seorang muslim melakukan hal tersebut kalau mau lakukan sebelumnya atau sesudahnya. Ya, ini bisa kita sikapi di bulan Desember ini ada perayaan non-muslim. Nah, ini penyikapannya seperti yang dijelaskan oleh Al-Zailai tadi. Ya, terus. Al-Muwaq, ulama mazhab Maliki, wafat 897 Hijriah berkata, Ibnu Qasim mengharamkan menghadiahkan kepada orang Kristen pada hari rayanya sebagai balasan. Begitu juga menghadiahkan daun kurma pada hari raya Yahudi. Ya, terus. Ibnu Kinanah, ulama mazhab Maliki berkata, tidak sepantasnya menjual anggur atau perasannya kepada orang pembuat khamr, baik Nasrani maupun Muslim. Tidak boleh menjual tanah kepada seseorang untuk dibangun gereja. Tidak boleh menjual kayu kepada seseorang untuk dibuat patung. Nah, kalau ada tahu tanah ini nanti akan dipakai untuk gereja, nggak boleh. Juga kalau ada yang tahu kalau kayu ini dipakai untuk membuat patung juga tidak boleh. Terus. Aku membenci orang yang membantu terjadinya sebuah dosa, karena Allah telah berfirman, Allah telah berfirman, "Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab." dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya. Ya, terus. Adapun jika dia tidak mengetahui apa yang akan dilakukan oleh pembeli dengan barang yang dijualnya, maka boleh dia jual kepadanya. Ya, Asy-Syairazi. Ya. Ulama mazhab Syafi'i, wafat 476 Hijriah berkata, siapa yang diundang untuk menghadiri walimah atau pesta nikahan, di tempat itu terdapat rebana, hendaklah dia mendatangi undangan tersebut, karena rebana hukumnya dibolehkan pada acara pernikahan. Namun, jika diundang untuk menghadiri di tempat tersebut ada kemungkaran, seperti seruling dimainkan atau khamr, maka jika dia mampu menghilangkan kemungkaran tersebut, dia harus menghadirinya, karena wajib hukumnya menjawab undangan pernikahan dan juga wajib menghilangkan kemungkaran. Tapi, bila dia tidak mampu mencegah kemungkaran tersebut, maka janganlah dia hadir, karena diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW melarang duduk di majelis yang dituangkan khamr di tempat tersebut. Ya, terus. Nafi meriwayatkan bahwa dia berjalan bersama Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, lalu dia mendengar seruling anak gembala, maka dia memasukkan kedua jarinya ke dalam telinganya, kemudian mengambil jalan yang lain seraya berkata, "Wahai Nafi, apakah suara seruling masih terdengar?" Sampai aku berkata, "Tidak." Maka beliau menurunkan jarinya dan melanjutkan perjalanan, kemudian berkata, "Begini aku melihat Rasulullah SAW berbuat." Terus. Dan jika menghadiri undangan di tempat tersebut terdapat patung, jika patung tersebut seperti pohon, maka hendaklah dia duduk, dan jika patung tersebut berbentuk hewan, maka jika gambar atau patung tersebut pada karpet yang diinjak atau pada bantal yang disandarin, maka boleh dia duduk di ruangan itu. Dan jika gambar itu di dinding atau pada gorden, maka janganlah duduk di majelis tersebut, karena terdapat hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda. Ya, di sini tadi ada jika menghadiri undangan di tempat tersebut terdapat patung. Jika patung tersebut seperti pohon, maka hendaklah dia duduk. Namun jika patung tersebut berbentuk hewan, maka jika gambar atau patung tersebut pada karpet yang diinjak atau pada bantal yang disandarin, maka boleh dia duduk. Berarti ada keringanan kalau ada gambar pada karpet. Ada keringanan juga kalau ada pada bantal yang disandarin, karena itu sesuatu yang dihinakan. Ya, terus kita lihat hadis dari Abu Hurairah, langsung baca artinya. Jibril alaihissalam mendatangiku seraya berkata, "Tadi malam aku mendatangimu, tapi aku terhalangi tidak bisa masuk ke rumahmu karena di pintu terdapat patung atau gambar makhluk bernyawa. Ternyata di rumah Nabi terdapat kain penutup dinding yang bergambar. Juga terdapat seekor anjing. Maka Jibril memerintahkan agar kepala patung untuk dipatahkan agar menjadi seperti kayu, dan memerintahkan agar memotong kain penutup dinding untuk digunting menjadi 2 bantal yang diinjak, dan memerintahkan agar mengusir anjing dari rumah. Maka Rasulullah SAW melaksanakan perintah Jibril. Ya, di sini tadi ada gambar makhluk bernyawa. Juga terdapat seekor anjing, ini ya. Jadi itu nanti masuk dalam pembahasan hukum memelihara anjing. Mudorotnya seperti disebutkan di sini. Ya. Bahwa kalau ada anjing dan ada gambar makhluk bernyawa yang dipajang, maka malaikat itu akan sulit masuk ke dalam rumah. Terus Ar-Romli.
Ar-Ramli, ulama mazhab Syafi'i, wafat 971 Hijriah, berkata tentang syarat objek salam. Tidak sah mensyaratkan budak yang menjadi objek akad salam, bahwa dia seorang budak yang bisa bernyanyi atau mampu memainkan gitar, atau seekor domba aduan atau ayam aduan. Maksud larangan melakukan jual beli salam dengan objek penyanyi atau pemain gitar karena profesi itu haram, maka Anda dibolehkan akad salam dengan objek yang diharamkan. Sungguh akad ini membantu terjadinya hal yang diharamkan. Padahal Allah telah berfirman, Wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan wattaqullaha innallaha syadidul iqab. dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya. Terus dan karena hal itu juga tidak sah akad salam dengan objek domba aduan dan ayam aduan. Terus Az-Zarkashi, Az-Zarkashi, ulama mazhab Hambali, wafat 772 Hijriah, berkata, menjual perasan anggur kepada orang pembuat khamr, jual belinya batal. Tidak diragukan ini adalah mazhab Hambali karena hal itu sarana untuk terjadinya hal yang diharamkan, dan sarana kepada hal yang haram hukumnya haram. tadi menjual perasan anggur kepada orang pembuat khamr. Dia cuma menjual walaupun tidak minum. Maka karena mendukung dalam hal ini, ya maka itu dihukumi jual beli yang bermasalah. Terus Al-Buhuti, ulama mazhab Hambali, wafat 1051 Hijriah, berkata, segala sesuatu yang haram untuk dipakai seperti yang terbuat dari benang sutra untuk laki-laki dan bergambar makhluk hidup, maka haram hukum menjualnya. Juga haram menenunnya, menjahitnya, memberikan kepemilikan dan menerima kepemilikan dari orang lain akan baju sutra tersebut, dan menerima upah menyewakan baju tersebut untuk dipakai. Ya. Karena Allah telah berfirman, Wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Ayat yang sama seperti sebelumnya ya. dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya. Ya, terus Dan juga karena hukum sarana sama dengan hukum tujuan. Ibnu Taimiyah, ulama mazhab Hambali, wafat 728 Hijriah, berkata, nah sekarang kita lihat penjelasan Ibnu Taimiyah ini panjang, ada 2 halaman di sini. Monggo dibaca. non-muslim yang menghadiahkan sesuatu kepada orang Islam pada hari-hari besar mereka berbeda dengan hari-hari biasanya, maka jangan terima hadiahnya. Terlebih lagi apabila hadiah itu adalah sesuatu yang membantu perayaan mereka atau tasyabuh menyerupai mereka, seperti menghadiahkan lilin dan semisalnya pada saat Natalan. Ya, terus. Beliau juga berkata, adapun menerima hadiah dari non-muslim pada hari raya mereka, sebagaimana yang telah kami jelaskan, bahwa Ali radhiyallahu anhu dibawakan kepadanya hadiah hari raya Nairus, maka dia menerimanya. Juga diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam musannafnya, bahwa seorang wanita bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, kami memiliki ibu susuan beragama Majusi. Pada saat hari Nairus, dia memberikan hadiah kepada kami. Maka Aisyah berkata, adapun hadiah dalam bentuk daging yang mereka sembelih untuk hari itu, maka jangan dimakan. Akan tetapi bila hadiah berupa buah-buahan, maka makanlah. Nah, kalau hadiahnya berupa daging sembelihan, ini masalah karena ini Majusi ini. Ya, ini Majusi. Terus kalau hadiahnya itu berupa buah-buahan, tidak masalah. Nanti ada kesimpulannya ya belakangan. Terus. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh hari raya dalam larangan menerima hadiah dari mereka, karena menerima hadiah tidak termasuk dalam tolong-menolong dalam syiar kekafiran mereka. Cuma menerima, bukan kita memberi. Ya, cuma menerima. Oh, ternyata itu berhenti perkataan Ibnu Taimiyah di situ. Selanjutnya itu perkataan Ibnu Utsaimin. Ya, silakan. Al-Utsaimin berkata tentang haramnya tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Termasuk dalam hal ini larangan perbuatan sebagian orang yang menyewakan bangunan tokonya kepada tukang pangkas, gunting rambut yang mereka juga menerima permintaan untuk mencukur jenggot. Nah, ini cukur rambut sekaligus mencukur jenggot. Di situ ada kata Syekh Ibnu Utsaimin. Terus. Karena upah atas perbuatan yang haram, hukumnya haram dan itu tidak halal bagi si pemilik toko, pihak yang menyewakan, karena disewakan untuk perbuatan yang haram. Karena dia tahu di situ ada pekerjaan yang haram, ya maka sewa ini jadi masalah. Terus. Termasuk juga menyewakan bangunan kepada bank konvensional. Karena menyewakan kepada pihak bank hukumnya haram, karena semua transaksi bank itu seluruhnya atau mayoritasnya adalah haram.
sekalipun ada yang halal, yang halal itu bukanlah tujuan pendirian bank. Prinsip dasar pendirian bank untuk transaksi riba. Maka bila seseorang menyewakan bangunan miliknya ke pihak bank dan bank tersebut melakukan transaksi riba, maka upah sewa bangunannya berasal dari yang haram dan tidak halal bagi pemilik rumah atau toko. Begitu juga hukumnya menyewakan toko kepada orang yang menjual majalah porno atau buku yang merusak, maka tidak boleh menyewakannya kepada mereka. Karena Allah Ta'ala telah berfirman, "Wala ta'awunal itsmi wal udwan wattaqullaha innallaha syadidul iqab." Dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya. Dan menyewakan toko kepada mereka merupakan bentuk pertolongan yang diberikan kepada mereka. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, langsung artinya, sesungguhnya apabila Allah mengharamkan sesuatu, maka Allah juga mengharamkan upah imbalan sesuatu tersebut. Innallaha idza harrama syai'an harrama tsamanahu. Terus Syekh Al-Utsaimin rahimahullah berkata, saat ditanya tentang masuk ke restoran yang menjual makanan juga menjual khamar, sedangkan tujuannya sekedar untuk makan. Masuk ke suatu tempat di mana terdapat gelas-gelas berisi khamar diedarkan, hukumnya haram. Karena orang yang masuk ke suatu tempat yang di sana terdapat maksiat, maka ditulis untuknya dosa yang sama seperti pelakunya. Karena Allah berfirman, wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yukfar. Idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taqudu ma'ahum hatta yakhudu fi hadisin ghairi innakum idza misluhum. Dan sungguh telah kami turunkan kepada kalian dalam Alkitab bahwa apabila kalian mendengar ayat-ayat Allah diingkari dan diolok-olokkan, maka janganlah kalian duduk bersama mereka hingga mereka berpindah pembicaraan kepada lainnya. Jika itu tidak kalian lakukan, maka kalian sama saja dengan mereka. Quran Surat An-Nisa ayat 140. Terus. Akan tetapi, jika Anda dalam keadaan darurat, maka beli makan dari restoran tersebut dan menjauhlah dari tempat tersebut. Namun jika Anda mendapatkan makanan lain di restoran lain yang tidak menjual khamar, maka wajib bagi Anda untuk tidak membeli di tempat itu. Terus. Dewan Ulama Besar Kerajaan Arab Saudi mengeluarkan pernyataan tentang maraknya iklan riba di majalah dan koran di tahun 1398 Hijriah yang berbunyi, ayat-ayat ini menunjukkan besarnya pengharaman riba dan termasuk dosa besar yang menyebabkan pelakunya masuk neraka. Dan sesungguhnya pelaku riba perang melawan Allah dan Rasul-Nya. Lihat di sini, tadi itu ada restoran, akan tapi jika Anda dalam keadaan darurat maka beli makan dari restoran tersebut dan menjauhlah dari tempat tersebut Terus ini tentang riba sekarang. Ayat ini menunjukkan besarnya pengharaman riba. Ini mendukung dalam riba Terus sekarang banyaknya iklan. Banyaknya iklan lembaga riba di majalah dan koran menjadi perhatian Dewan Ulama Besar Kerajaan Arab Saudi. Dengan ini menyatakan menyimpan uang di bank dengan imbalan bunga dengan persentase tertentu yang diambil oleh penabung, ini adalah riba yang nyata yang telah diharamkan Allah dan Rasul-Nya dan ijma' atau konsensi para ulama. Walaupun tabungan itu dinamakan wadiah atau dengan nama yang lainnya, karena perubahan nama produk tidak merubah hukum riba yang diharamkan sedikit pun juga. Transaksi ini telah menggabungkan riba fadl dan riba nasi'ah, karena hakikatnya adalah menukar uang dengan cara tidak tunai dan berlebih. Maka pihak yang berwenang dan para ulama di setiap masa dan tempat wajib mengingkari transaksi riba dan mengingatkan umat akan bahayanya. Dan juga wajib bagi Kementerian Penerangan melarang iklan transaksi riba di seluruh media massa sebagai perwujudan mengawalkan firman Allah. Jadi Pak, dari Kementerian Penerangan itu di sini disebutkan foto dari Lajnah Daimah itu tidak boleh mengizinkan adanya iklan transaksi riba. Ini kalau terapkan di negeri kita ini berat. Terus, wala ta'awunu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya. Al-Maidah ayat 2, terus. AOIFI dalam Mikyar Doman juga menjelaskan, langsung artinya. Tidak boleh menguatkan akad dengan menulis dan saksi untuk tindakan haram seperti kredit ribawi. Nah, sekarang kita masuk kesimpulannya. Kalau kesimpulan ini lebih memudahkan untuk memahami Jadi kesimpulannya ini ada di akhir ini. Nanti tolong perhatikan, saya akan nanti berikan contoh dan saya akan tulis di papan.
Kaidah penting. Kaidah penting dalam hal tolong-menolong dalam maksiat. Setelah menjelaskan nas-nas dan fatwa-fatwa para ulama dari berbagai mazhab fikih yang muktabar, maka kaidah yang ditetapkan oleh para ulama kontemporer yang tergabung di Majma' Fuqaha di Amerika sangat penting untuk dipahami agar hukum yang diberikan kepada setiap kasus tidak salah. Perkumpulan pakar fikih di Amerika dalam konferensi kelima di Bahrain pada tahun 1428 Hijriah menjelaskan bahwa kaidah dalam hal tolong-menolong dalam maksiat dibagi 4 agar tidak terjadi kekeliruan dalam berfatwa. Ya, terus. 1. Mubasyarah maksudah, langsung dan ditujukan untuk maksiat. Seperti seseorang yang memberikan khamar kepada orang lain dengan tujuan untuk diminum, hukum jenis ini adalah haram. Ya. 2. Mubasyarah ghair maksudah, Ya. langsung tapi tidak ditujukan untuk maksiat. Seperti menjual barang haram yang tidak ada kegunaannya untuk hal yang mubah, sekalipun tujuannya bukan untuk menolongnya berbuat maksiat, hukum jenis ini adalah haram, seperti menjual rokok. Ya, ini saya jelaskan ya. Terus. 3. Maksudah ghair mubasyarah, ditujukan untuk maksiat tapi tidak berlangsung, seperti seseorang yang tidak langsung. Seperti seseorang yang memberikan orang lain uang agar dia membeli khamr, hukum jenis ini juga haram. Ya, terus. 4. Ghair mubasyarah wala maksudah, tidak langsung dan tidak ditujukan untuk maksiat, seperti seseorang yang menjual barang yang dapat digunakan untuk perbuatan halal dan juga dapat digunakan untuk perbuatan haram, dan penjual tidak terniat untuk membantu penggunanya dalam perbuatan haram, seperti menjual buah anggur yang dapat digunakan untuk hal kebaikan, yaitu untuk dimakan, dan dapat juga untuk membuat khamr yang memabukkan. Dan ini berdosa kepada orang biasa yang bukan pembuat khamr dan juga bukan pemasok bahan baku ke pabrik minuman keras. Ini hukumnya halal. Baik, sekarang kita bagi jadi 4. Ini kaidah jual beli yang mendukung maksiat. Ada yang pertama mubasyarah maksudah. Saya pakai Arabnya saja. Mubasyarah maksudah. Ini mubasyarah ini artinya ini barangnya haram, ini langsung haram. Terus yang ini maksudah ini dari sisi niatnya ya. Niatnya ya ditujukan untuk maksiat. Atau tujuannya ya ditujukan untuk maksiat. Maka sekarang hukumnya gimana? Haram menolong. Hukum haram menolong. Contoh. Di sini kita contohkan di sini khamar. Haram nggak? Haram kan? Ditujukan untuk maksiat, berarti dipakai minum. Kita tahu dia pakai untuk minum, ya tetap haram untuk dijual. Walaupun yang jual itu tidak minum khamar tadi. 2. Ada yang mubasyarah ghairu maksudah.
Mubasyarah berarti barangnya haram, langsung haram barangnya itu. Ghairu maksudah, ya dia itu tapi tidak diketahui tujuannya untuk hal mubah. Ghairu maksudah, tujuannya nggak pernah dipakai untuk hal mubah. Gitu. Pasti untuk hal yang haram. Ini hukumnya apa? Haram juga menolong. Hukum haram menolong. Contoh, beli rokok. Barangnya haram. Kita tidak pernah tahu kalau rokok dipakai untuk suatu yang mubah, suatu yang halal. Nggak pernah kita tahu itu. Maka menjualnya haram. Maka para pemilik warung rokok, taubatlah. Bagi ini juga. Sekarang yang ketiga. Yang ketiga itu maksudah ghairu mubasyarah. Maksudnya berarti ini kita tahu tujuannya untuk yang haram, ditujukan untuk maksiat, tapi tidak langsung barang haram. Jadi ditujukan untuk maksiat, tetapi tidak langsung barang haram. Sini contohnya apa? Ini saya hapus dulu ini ya. Ada yang memberi uang tetapi tahu akan digunakan membeli miras. Ya. Contoh dulu. Beri uang kan tidak langsung barang haram. Uang diberi. Nah, kita beri pada orang ini. Tapi tahu dia pakai untuk maksiat. Uang diberi dan tahu dipakai untuk beli miras. Hukumnya gimana? Hukum haram menolong. Oke. Haram ini. Kita tahu, oh, ini uang untuk apa? Beli miras. Ya sudah. Kita tahu tujuannya. Ditujukan untuk maksiat. Namun tidak langsung barang haram karena uang. Maka hukum menolongnya juga tetap haram. Sekarang yang keempat. Semua ini ghair ya. Ghairu mubasyarah, ghairu maksudah.
Ghairu mubasyarah, ghairu maksudah. Ini tidak langsung barang haram. Ghairu maksudah, tidak diketahui. Tidak langsung untuk maksiat. Alias kita tidak tahu kalau itu untuk maksiat atau tidak gitu. Kita nggak tahu. Contoh, menjual HP. Apa setiap HP kan tidak langsung barang haram? Pakai untuk maksiat ya belum tentu juga. Maka menjual HP boleh. Maka di sini hukum ya masih boleh menolong. Kalau tadi kan haram semua ini. Yang keempat ini yang boleh menolong. Menjual HP, menjual laptop. Ya ada yang pakai untuk hal baik, kerja tugas, ada yang untuk browsing, HP juga demikian ya. Menjualnya gimana kalau ada yang beli? Boleh. Misalnya lagi kita jual anggur. Anggur macam-macam, bisa buat homer, bisa untuk dikonsumsi. Tetapi kalau tidak diketahui ya boleh asalnya untuk menjual. Berarti kesimpulannya, kalau barang haram, sudah jelas haram, mau kita ketahui dipakai untuk apa, pokoknya menjualnya haram. Tetapi kalau ada barang halal, kita rinci, ada diketahui, itu dipakai untuk maksiat, untuk tujuan haram, maka tidak boleh kita bantu. Tetapi kalau ada barang, maaf, ini kalau taunya ya, kita tahu, ini ada barang halal, barang mubah, ya, kita tahu dipakai untuk maksiat, maka tidak boleh kita bantu. Tapi kalau ada barang halal, kita tidak ketahui dia pakai maksiat atau mubah, ya HP tadi, laptop tadi, ya, maka asalnya boleh untuk menjualnya. Nah itu kaidah tolong menolong dalam jual beli yang dinilai maksiat, jual beli yang haram. Nah pertemuan berikutnya, insya Allah nanti, insya Allah hari ini saya akan beri waktu sampai 1 minggu ke depan untuk sampai materi ini selesai. Saya evaluasi dulu untuk materi riba ya. Materi silakan kalau belum memiliki bisa baca-baca di grup Telegram Rumeso Fikih Muamalat, ada untuk ikhwan, ada untuk akhwat. Silakan diikuti di Telegram. Kemudian ujian nanti 2 kali. Riba saya bahas dulu cuma 10 soal saja, pilihan ganda. Terus setelah saya sampaikan ini, nanti berikutnya kita bahas bertobat dari harta haram. Nanti ada 2 pertemuan karena memang pembahasannya butuh dirinci. Terus yang terakhir bermuamalah dengan orang yang memegang harta haram. Nah itu bagaimana juga nanti kita akan bahas, kita selesaikan mudah-mudahan Rebu itu sudah selesai. Nah pertemuan berikutnya saya nanti masih bahas tentang muamalat juga. Punya pagi saya mau khususkan tentang muamalat terus. Saya punya buku, tetapi ini nanti mengandung unsur akidah atau ada poin-poin akidah, yaitu ini tentang masalah harta. Ada buku saku saya kecil saja, tapi insya Allah bawa faedah tentang masalah pesugihan ya, karena ini kaitannya dengan harta. Orang mencari harta sampai cara-cara syirik pun ditempuh ya, pokoknya pengen cepat kaya. Nah pesugihan ini nanti ada buku saku kecil. Masa saat ini saya beri promo sampai tanggal 9 Desember. Itu bisa lihat infonya di Instagram Ruwaifi atau di Instagram kami. Itu bisa dapati diskonnya saat ini. Namun nanti setelah tanggal 9 nanti kembali lagi harga normal. Ya mudah-mudahan poin-poin yang ada kita pelajari baik-baik di situ, agar harta kita juga tidak sembarang kita cari dengan cara kesyirikan. Ya materi ini saya jabarkan sampai 10 poin. Ada 10 poin tentang cara-cara keliru yang dilakukan oleh masyarakat. Mereka ngaku muslim juga.
Ya, dan ini perbuatan-perbuatan rata-rata adalah perbuatan syirik. Nah, nanti kita akan bahas mulai Kamis pekan depan biiznillah. Semoga Allah mudahkan. Tapi nanti ada ujian juga tetap untuk Harta Haram Mengawali Kontemporer ini, dan nanti ada dapat sertifikat bagi yang mengikuti full. Ya, walaupun nanti lewat rekaman, walaupun dengan siaran tunda. Kemudian ya, nanti dapat hadiah juga bagi yang mendapatkan nilai terbaik, yaitu nilai 100 dari ujian akhir nantinya. Demikian kami cukupkan untuk pertemuan hari ini. Silahkan jika ada yang bertanya dulu sebelum kami tutup. Via Zoom, Ustaz. Via Zoom dulu, monggo. Tafadhol. Bisa pilih 3 nanti dulu ya, monggo. Tafadhol Bapak Purnowo. Silakan dibuka mic-nya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, ini Anda dapat pertanyaan dari teman YouTube ini sementara Ustaz. Itu ayah teman ada yang istrinya meninggal beberapa tahun yang lalu. Innalillah. Ya, terus mau rencana itu mau menikah lagi dengan istri adik istrinya sama bulenya kan, yang juga suaminya sudah meninggal. boleh. Tetapi tidak disetujui sama kedua anak lelakinya itu ya, teman saya itu, karena riwayatnya atau attitude-nya yang kurang bagus bulenya itu, karena selama ini diketahui menggunakan guna-guna untuk mempengaruhi ayahnya itu. Oh, Kalau ditanya motivasinya untuk menikah lagi, ayahnya menjawab hanya kasihan gitu, dengan pandangan mata yang kosong begitu Ustaz, katanya temenannya itu. Kira-kira apa yang harus dilakukan temenannya itu? belum tentu juga, karena ini ya memang butuh untuk menikah ya, harusnya dibiarkan saja gitu ya. Ya, apalagi itu dengan keluarga gitu loh. Ya, mengenai attitude yang kurang bagus yang sudah menjadi rahasia umum begitu, gimana? Ya, mudah-mudahan bisa diperbaiki kalau menikah lagi, dibuat perjanjian lah. Oh begitu ya. Iya. Harus ada syarat-syarat tertentunya gitu ya. Iya, bilang ini konsekuen, kalau mau menikah lagi kamu harus gini gini gini. Gitu, Pak. Baik-baik. Oke, sekali lagi boleh Ustaz? Ji, monggo, Pak. Iya. Untuk ini saya ada usaha kan untuk menyuplai seperti alat kesehatan itu saya, dan biasanya kan pakai legalitas gitu ya, CP atau PT, tapi saya masih belum berani ke sana, dan saya hanya pokoknya barang datang di tempat dengan harga sekian. Itu untuk keperluan dinas kesehatan gitu loh Ustaz. Iya. Ya, kira-kira ada permasalahan nggak dengan bisnis model saya seperti itu Ustaz? Apa barang yang dijual, Pak? Itu seperti APD begitu Ustaz. Kalau memang tidak ada masalah, boleh saja. Ya nggak ada hubungannya dengan legalitas gitu ya Ustaz ya? Legalitasnya kenapa? Maksudnya kan biasanya desain dimintain untuk legalitas gitu loh, CP atau PT, dan nanti ada pajak-pajaknya. Ya, penuhi saja. Oh gitu. Iya. Dipenuhi, Pak. Oke. Ya, semoga Allah berkahi usahanya. Amin. Insyaallah. Ya, terima kasih Ustaz atas Iya, penjelasannya. Wa iyyakum, Allah yubarik fiik. Silakan berikutnya lagi yang kedua, monggo. Kepada Ibu atau Bapak Hani, tafadhol. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustaz mau tanya Ustaz. Ya. Misalnya berarti kalau misalnya kita menjual stok ya Ustaz ya, kita punya toko. Ya. Nah, sedangkan itu kan pembelinya kan ada yang pakai jilbab, ada yang nggak pakai jilbab. Nah, itu berarti kalau misalnya orangnya itu nggak pakai jilbab, misalnya dipakai untuk dirinya, kita tahu bahwa dia itu nggak pakai jilbab Ustaz. Nah, dia itu kita tahu bahwa dia itu beli itu untuk dirinya, berarti kayak gitu
Nggak boleh Ustaz ya? Online apa offline? Offline Ustaz. Itulah susahnya kalau offline. Kalau online kita nggak tahu. Iya, kalau online nggak tahu. Atau baiknya gimana saja? Kalau misalnya kita menjual secara offline, apakah lebih baiknya kita tulisi ya, Pak, baju untuk dipakai di rumah? Iya, gitu aja. Di depan suami kita aja ya, Ustaz ya? Iya. Berarti kalau misalnya kategori kayak gitu, berarti masuknya ke kaidahnya itu masuknya ke maksudah ghairu mubasyarah, Ustaz. Masuk ke yang nomor 4. Ghairu mubasyarah, ghairu maksudah. Oh iya. Karena kita nggak tahu tujuannya. Iya. Iya, iya, Ustaz. Ada lagi? Ustaz, ya, Ustaz, cukup. Nggih. Terima Ustaz. Waalaikumsalam. Monggo berikutnya lagi yang ketiga, silakan. Tafadholi Ummu Hafiz, boleh dibuka mic-nya? Ummu Hafiz. Nah, baik. Bapak Agung Ostianto, silahkan dibuka mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak. Maaf Ustaz, mungkin sudah dibahas sebelumnya, cuman saya terlewat mengenai zakat Ustaz. Ji. Kan katanya ada zakat yang tiap tahun, zakat mal, Iya. dan juga zakat penghasilan Ustaz. Ji. 100%. Itu gimana Ustaz? Misalnya tiap bulan seseorang dapat gaji, anggaplah 1 juta, Ya. apakah 1 jutanya dikali 2,5%? Baik. Terus pada akhir tahun Hijriyah, dana yang terkumpul atau savingnya apa tabungannya dikenakan zakat mal gitu Ustaz. Baik. Ada 2 berarti ya. Yes, Ustaz. Saya mau bahas zakat profesi dulu. Namun ingat, zakat itu harus memenuhi 2 hal penting. Walaupun ada syarat yang lain. Pertama, memenuhi nisab. Yang kedua, memenuhi haul. Ya, nisab dan haul. Nisab kalau ini kita bahas penghasilan ya, berarti mata uang. Penghasilan kan kita merujuk kepada mata uang berarti. Mata uang di masa lampau itu ada 2 macam kan di masa Nabi. Ada emas, ada perak. Nisab itu namanya standar minimal. Standar minimal harta kena zakat. Jadi kalau sudah mencapai ini, kena. Haul itu nunggu 1 tahun Hijriyah. Misalnya sekarang Rabiul Akhir ya, tanggal 18. Sekarang kan 1442 ya. Nanti dia keluarkan zakat saat ini. Maaf, dia hartanya tadi di atas nisab pada tanggal ini. Di atas standar minimalnya itu pada tanggal ini, maka dia baru keluarkan zakat nanti 18 Rabiul Akhir. 1443 Hijriah. Paling maksimal. Jadi ini 1 tahun namanya. Satu tahun Hijriyah. Nah, yang emas perak ini standarnya kan kalau nisabnya emas itu 85. Saya konversikan langsung ke gram ya. 85 gram, biasanya pakai dinar. Kalau perak itu 595 gram. Nah, karena patokannya mata uang itu di antara 2 ini, maka kita katakan mana nisab yang tercapai lebih dulu antara perak atau emas. Pakai atau. Jangan dulu milih. 595 gram perak ini
Ini kalau sekarang itu paling sekitar 3 juta kalau harga perak jatuh itu ya. Kalau emas 85 juta. Harga emas 1 juta lah per gram. Mana yang duluan tercapai antara perak atau emas? Oh, sudah tercapai perak, berarti gaji bertahan setahun di atas 3 juta maka kena zakat. Tapi ini dalam bentuk saving. Simpanan setahun. Kalau sudah simpanan itu berarti sudah dipakai-pakai. Itu tinggal sisa. Ya, gitu ya. Tinggal sisa. Tadi Pak siapa yang nanya? Agung, Ustaz. Nah, Pak Agung ya. Kalau bayarnya tiap bulan yaitu zakat profesi, itu kan langsung tanpa disimpan dulu. Maka syarat haul tidak memenuhi. Kemudian taruhlah gaji berapa, Pak? Pak Agung berapa? Hah? 10 juta. Misalnya 10 juta. Taruhlah sudah di atas nisab ya. 10 juta ya. Taib. Biasanya begini, pegawai-pegawai itu kira kalau sudah di atas sudah bayar 10 juta per bulan, ini tarik 2,5%-nya ya. Berarti berapa Pak Agung? 250.000? Ya. Nah, 250.000 ini dia kira bayar tiap bulan dalam 1 tahun sudah terpenuhi zakatnya. Padahal gini, jujur aja, pegawai itu pasti punya saving juga yang ada selain gaji. Dia punya saving misalnya untuk di tabungannya itu ada 100 juta. Ini cuma 250.000 baru dikalikan 10 saja baru 2,5 juta. Tambah 500 lagi 3 juta berarti, Pak. Padahal ada simpanannya 100 juta. 100 juta nggak dikeluarin, cuma mikir yang ini. Kira-kira adil atau tidak itu? Enggak, Ustaz. Ya, itulah kelemahan zakat profesi di situ. Sesuatu yang lebih besar yang dia mesti keluarkan, dia nggak hitung-hitung, padahal itu lebih berhak orang miskin dapati. Itu hak orang miskin tuh. Dia hanya memikirkan gaji dia yang kecil cuma 10 juta. Savingnya mungkin bisa 1 M. Kayaknya kenapa saya kurang setuju dengan perhitungan tiap bulan? Karena orang kira sudah bayar tiap bulan berarti sudah bayar zakat. Padahal savingnya dia nggak pernah keluarkan. Jadi problem tuh. Dan kalau pembahasan harta haram dulu pernah kita bahas, itu termasuk harta yang belum dikeluarkan tadi, itu jadi harta haram juga. Karena itu harusnya milik orang miskin. Orang miskin berhak dapat itu. Namun nggak disalurkan. Maka masalah lagi dari sisi itu. Paham Pak Agung? Kalau Ustaz, mungkin kalau boleh saya simpulkan, berarti kalau praktisnya 10 juta tiap bulan. Simpan aja. Nanti pakai berapa, terus lihat tabungan nanti di akhir tahun. Oh, jadi tiap bulannya tidak perlu dikeluarkan? Nggak perlu, aman itu Pak. Oke. Jadi nantinya di akhir tahun ada Iya, dan tambahan savingnya. Savingnya kan nanti macam-macam. Ada di sini, ada di rumah, ada tabungan macam-macam lagi gitu. Kontrakan gitu Ustaz ya? Ada penghasilan lagi, uang semua itu. Jadikan satu. Siap. Iya kan? Daripada nanti hitung gaji baru mikir itu. Nanti savingnya dia mikir lagi. Oh, punya penghasilan kontrakan rumah mikir lagi. Bu, dijadikan satu saja itu biar dibayar satu waktu. Misalnya Pak Agung milih ini. Nah, sudahlah saya bayar nanti setiap Rabiul Akhir. Atau orang Indonesia itu biasanya nunggu Ramadan. Ya sudahlah pakai Ramadan saja. Tapi nanti bayarnya konsekuensinya tiap Ramadan berarti. Siap. Maaf kalau misalnya ada sawah gitu di tempat simbah, itu dikerjakan oleh orang, itu bukan penghasilan
zakat tanaman gitu Ustaz? Bukan ya Ustaz? Zakat tanaman itu beda. Ada, ini kan punya sawah saja, orang lain yang garap. Betul. Terus nanti kalau sudah punya hasil bagi. Betul. Nah, tidak dihitung zakat itu berarti. Nanti ketika ada hasilnya saja langsung dizakati. Padi ya? Ya betul Ustaz. Jadi pada waktu panen anggaplah kita 50% pemilik, 50% pengelola gitu. Pengelola berarti yang pengelola keluarkan zakat sendiri, pemilik sendiri. Oh gitu Ustaz. Iya. Karena jatahnya pemilik kan tidak sama dengan tidak perlu digabung dengan yang pengelola. Betul Ustaz. Ya, gitu. Nah, mungkin suatu saat Ustaz ada rencana membahas tentang zakat Ustaz seperti Saya sudah bayar saya sudah bahas zakat itu ada di Rumah TV sudah. Anggotanya daftar. Ada di bulan Ramadan, bahkan kan saya sudah punya buku ada di rumaiso.com. Nanti cari aja di pinggir sebelah kanan itu di widgetnya itu ada buku zakat, kalau nggak salah masih dipajang di situ. Bukunya bisa di-download tuh. Tuh cari aja dengan kata kunci zakat, nanti dapat buku gratisnya di situ. Dan itu sudah dikaji ya. Atau nanti tanya aja deh, ini ada nih buku gratis panduan zakat minimal 2,5% April 2020. Saya bahas pas Ramadan sudah saya bahas tuntas itu. Jadi poin demi poin sama seperti saya terangkan di sini. Nanti cek aja di YouTube-nya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, beralih dulu resen monggo. Maaf, ke chat dulu maaf, chat. Nah, Ustaz. Ustaz, saya seorang dosen. Saat ini pemerintah sedang memberikan bantuan dana karena dampak pandemi. Iya. Dari nama-nama dosen, ada yang sudah tidak mengajar lagi di kampus tersebut, atau ada yang sedang tugas belajar tapi masih terdaftar dan berstatus aktif dalam PDDikti. Karena masih berstatus aktif dan terdaftar di web Dikti, walaupun nyatanya mereka tidak sedang mengajar sehingga memenuhi syarat mendapatkan bantuan pemerintah karena dampak pandemi. Apakah mereka boleh mengajukan bantuan biaya tersebut, Ustaz? Baiknya tidak. Karena nanti tidak sesuai realita dia dapat gitu. Jadi misalnya bantuan ini ditujukan untuk pengajar. Dia tidak lagi mengajar sekarang. Maka baiknya tidak dimanfaatkan. Tapi kalau sudah terlanjur dikirim, ya sudahlah, serahkan pada orang yang butuh saja gitu. Wallahu a'lam. Terus lewat chat lagi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana jika saya meminjamkan uang kepada teman yang bekerja di bank? Saya tidak tahu dia meminjam untuk kebutuhan apa. Apakah termasuk tolong-menolong dalam keburukan? Kalau cuma sekadar meminjam tidak tahu dia pakai untuk apa, berarti masuk poin 4. Maka boleh menolong. Kalau tidak tahu ya. Namun kalau tahu itu nanti dipakai untuk nutupi riba, kalau ketahuan, baru nggak boleh menolong. Ya, terus satu lagi dari chat. Bismillah, izin bertanya Ustaz. Ya. Jika kita memiliki usaha catering dan pada hari raya orang kafir ada pesanan makanan dan snack di hari raya tersebut, Ya. jika kita menerima pesanan tersebut, apakah termasuk tolong-menolong dalam perbuatan dosa? Iya. Jika yang memesan muslim namun untuk snack perayaan maulid atau nuzulul Quran, apakah sama juga termasuk tolong-menolong dalam perbuatan dosa? Kalau tahu acaranya keliru, bermasalah, maka tidak boleh menjual catering untuk tujuan itu. Nah, ini sebagai aturan untuk para pemilik catering ini ya. Jadi tidak asal menerima order. Namun kalau tidak diketahui itu untuk apa? Misalnya ini mau dipakai acara yang tidak ada tuntunan. Ya, tetapi kita nggak tahu. Oh, dia cuma pesan aja, pesan 500 box gitu. Sudah jual aja, nggak usah cari tahu. Aman. Namun kalau dia sudah pesan misalnya ada tulisan dengan acara ini memperingati apa begitu dan kita tahu itu acara bermasalah, maka tidak boleh menerima orderan tadi. Ya biasanya itu ada tertera tulisan atau apa gitu, kita tahu. Wallahu a'lam. Baik, saya balik dulu ke WA ada? Baik. Bismillah, izin bertanya Ustadz, apa yang harus saya lakukan
jika kita mendapatkan sesuatu yang haram, baik makanan ataupun benda mati, apakah kita boleh berikan ke orang non-muslim agar tidak mubadir, atau tetap berlaku hal yang haram untuk non-muslim sehingga kita memang baiknya harus tidak rusak? nanti membuat mudarat lagi, mungkin dia bagi pada tetangga yang muslim lagi, bisa mendingan dimusnahkan saja, lebih aman. Wallahu alam. Terus, Bolehkah kita menyimpan uang di bank syariah dengan akad wadiah? boleh tapi tidak memanfaatkan kalau itu tidak ada bagi hasil ya. Boleh tetapi itu dalam keadaan darurat saja. Kalau memang diperlukan silahkan. Itu lebih aman. Satu lagi. Kalau kita menabung tabungan dolar, sebaiknya menyetorkan dalam bentuk rupiah atau dolar? Menyetorkan dalam bentuk rupiah ataukah dolar? Kita apa tadi? Menyimpan. Kalau kita menabung tabungan dolar, sebaiknya menyetorkan dalam bentuk rupiah atau dolar? Bisa dua-duanya. Rupiah nanti langsung di change di situ dengan dolar. Walaupun tidak kita pegang tapi sudah punya akun di situ dan itu dianggap itu uang kita gitu ya. Sudah dianggap sah. Bisa juga ada ATM masukin uang rupiah langsung dalam bentuk dolar gitu di dalam rekening kita, boleh. Itu penukaran langsung, dianggap penukaran langsung karena dia sudah menjamin itu uang kita gitu. Terus bisa juga kalau tadi dalam bentuk rupiah, kalau dia tukar dolar dulu baru nabung dengan dalam bentuk dolar, boleh juga. Baik, saya balik lagi, bisa pilih dua lagi lewat Zoom, raise hand, monggo. Ustaz. Tafadholi Ibu Sayyidah, boleh dibuka mic-nya? Ibu Sayyidah. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ini izin bertanya tentang ya apakah ini termasuk menonton masjid itu? Maksudnya saya ingin bekerja sama dengan seseorang lah gitu, untuk membantu kehidupan keluarga ini gitu. Nah, saya pernah dengar ada hadis, apakah itu benar misalnya yang mengatakan engkau tidak akan gimana ya? Maksudnya gini lah, untuk mengetahui seseorang itu yang kau bersafar bersama dia selama 3 hari atau apa gitu, Ustaz. Gimana ya hadisnya itu? Nah, jadi saya tidak bersafar, cuman orang itu saya ajak untuk menginap di rumah gitu, keluarga gitu, untuk mengetahui keseharian-sehariannya gitu, Ustaz. Keseharian apa itu? Keseharian dia di rumah bersama kita selama ini gitu, Ustaz. Tujuannya? Ya, itu tadi untuk mengenal seperti apa sih sebenarnya orang ini gitu. Untuk tujuan menikah gitu bukan? Bukan untuk bekerja sama, ada usaha yang mau saya lakukan kerjasama. Kan cuma dibuktikan saya dia aman atau tidak, nggak mesti tahu keseharian dalam rumah. Oh, enggak, maksudnya saya jadi melihat, maksudnya dia ternyata ya memang sholat tuh nggak sholat gitu ternyata, terus habis itu bangun siang gitu. Ya bisa juga jadi standar itu, wah ini orang ini aja kayak begini, apalagi mau kerja sama saya khawatir gitu. Bisa saja ibu pakai standar itu. Iya, jadi apa sebaiknya saya batalkan saja ya Ustaz, jadi karena kan ya gimana ya gitu, mau dibantu tapi kok gitu Ustaz. Gimana ya? Enggak apa-apa. Maksudnya kalau ada keperluan boleh. Keperluan gimana tuh sebenarnya? Jadi apakah saya batalkan saja gitu niat saya? Kalau memang tahu dia jelek dari sisi itu karena sudah dapat info, boleh dibatalin. Oh gitu. Ya. Oh, baiklah Ustaz kalau gitu ya. Udah gitu aja sih Ustaz, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, satu lagi silakan. Kepada Bapak Ade Ridwan, boleh dibuka mic-nya? Bapak Ade Ridwan. Baik, kepada Ibu Bella Vista, boleh dibuka mic-nya? Baik, kepada Bapak Abdurrahman Haris, boleh dibuka mic-nya? Nah, ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini Ustaz, saya ingin bertanya, kan masyhur di kalangan orang-orang kita ini bahwasanya kalau misalnya ada orang meninggal atau orang mati bunuh diri itu pasti statementnya pasti orang itu langsung masuk neraka gitu Ustaz. Gak mungkin masuk surga gitu Ustaz. Memang sudah jadi rahasia umum lah di kita ini. Jadi kadang-kadang ada orang yang meninggal misal bunuh diri itu Ustaz.
lalu jenazahnya itu nggak mau orang-orang itu nggak mau pada ngelayat, nggak mau pada nyolat di jenazahnya. Nah itu kita itu sebagai tetangganya atau sebagai muslim itu bagaimana Ustaz? Apakah kita wajib mengurusi jenazahnya? Iya, wajib, fardu kifayah. Kalau tidak ada yang mengurusnya, satu kampung dosa semuanya. Karena dia bukan mati kafir. Kenapa? Kalau dalam segi menyolatkannya itu gimana Ustaz? Boleh. Apakah kita boleh menyolatkan? Boleh, dia muslim tetapi melakukan dosa besar. Jadi orang yang mati bunuh diri itu keadaannya gimana sih Ustaz? Apakah dia matinya mati kafir Ustaz? Ya seperti orang yang melakukan dosa besar yang lainnya gitu. Nggak mati kafir. Kenapa sih? Kenapa sih? Jadi bisa masuk surga ya? Apa? Orang yang mati bunuh diri itu bisa masuk surga ya Ustaz kalau misalnya diampuni? Ya bisa. Kalau dia punya kebaikan banyak bisa. Tergantung tahta masyiah. Tergantung kehendak Allah. Karena melihat kebaikan-kebaikan yang lainnya bisa. Jadi statement tentang orang yang tidak benar, langsung masuk neraka itu tidak benar ya? Tidak benar, itu kesalahan pemahaman di masyarakat. Nah Ustaz, nah itu aja Ustaz. Waalaikumsalam. Baik, saya cukupkan. Insya Allah ketemu lagi besok pagi. Namun dengan ada zikir pagi, 50 doa dan tanya jawab saya buka. Silakan manfaatin. Dan hari Ahad juga untuk Bulughul Maram. Demikian kita cukupkan, nanti kita selesaikan hari Senin, Selasa, Rabu pekan depan. Mudah-mudahan Allah memberikan kita keistiqomahan, dan bagi peserta yang ikut rutin sekolah fikih muamalat bisa nantikan ujian di grup Telegram Rumaisa Fikih Muamalat. Kita tutup, subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.